Di part sebelumnya, mengingat kembali kalau apa yang terjadi pada Joshua ternyata adalah sebuah time loop. Takdir dirinya dipermainkan oleh Demon God berulang kali. Semua berawal dari Joshua sebagai malaikat bernama Azazel di kehidupan sebelumnya yang merupakan makhluk setengah malaikat dan juga demon yang membuatnya terusir dari alam surga. Namun, kejadian time loop ini terpicu dari pengkhianatan Demon God kepada Joshua. Dan tombak Logia tidak lain dan tidak bukan adalah manifestasi atau pecahan dari Demon God itu sendiri. Akankah Demon God bisa turun ke dunia tengah, tempat Joshua berada dan menguasai seluruh dunia? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rejime Rekap Jalur Anime. Kini setelah Logia menjelaskan kalau di dua kehidupan sebelumnya Joshua sebagai Azazel merupakan orang yang telah membawa alam surga kepada kehancuran. Namun karena Mother God reinkarnasikannya, terpaksa semua kembali ke keadaan semula kembali. Logia merasa kalau Mother God kabur dengan membalikkan waktu agar Joshua bereinkarnasi ke dunia selanjutnya, beranggapan kalau hal itu akan membuat Mother God dapat memulihkan dirinya sendiri. Tapi setelah perang panjang tersebut, bahkan kali ini alam surga sudah hancur dan Demon God telah menang. Walaupun hal itu membuat Demon God harus terluka serius, berkata kepada Joshua kalau sebentar lagi dunia tengah akan dikuasai oleh Demon God dan dia akan tiba sebentar lagi. Merasa kalau ada yang janggal, Joshua bertanya kepada Logia, kenapa dari semua aliran waktu Demon God memilih untuk menguasai alam tengah sekarang? Berkata kenapa dia harus menunggu regresi keduaku sebelum datang ke sini. Di sini akhirnya Logia menjelaskan kalau kekuatan yang dapat membawa Demon God dari alam surga ke alam tengah sudah tidak ada lagi, karena alam surga kini sudah runtuh. Itulah sebabnya Demon God memerlukan mata suci yang sang putri miliki. Dan di kehidupan sebelumnya, sang putri sudah mati karena perang saudara. Jadi cara yang terbaik adalah mereinkarnasikanmu, maka putri akan hidup sampai sekarang. Lebih lagi karena kau sudah terkena kutukan regresi berulang, tidak perlu banyak usaha untuk mengulangi semua ini. Karena pada akhirnya kau akan menyelamatkan sang putri dan sang putri akan segera mati. Mengetahui hal itu, akhirnya Joshua tahu alasan dibalik pengkhianatan pangeran keempat di kehidupan sebelumnya. Namun di kehidupan sekarang, karena dirinya lah sang putri berakhir menjadi jembatan bagi Demon God untuk ke dunia tengah. Kini setelah mengetahui semuanya, Heimdall mulai mengajak Joshua kembali untuk bergabung ke pihak Demon God. Berkata, apakah kau mau bergabung dengan kami atau mati di sini? Sontak menahan amarahnya, Joshua kini sudah bertekad untuk mengakhiri ini semua. Mengingatkannya kembali pertemuan terakhir dirinya dengan Putri Karserin yang mengatakan kepada Joshua kalau takdir Joshua itu sangatlah kacau. Yang mana kini akhirnya Joshua paham apa maksud yang Putri Karserin coba ucapkan. Berpikir jadi inilah masa depan yang telah kau lihat. Meski begitu aku tidak akan mundur. Kini Joshua sudah menetapkan hatinya untuk melawan semuanya dan berkata kepada Heimdall, untuk apa membangun negara jika umat manusia musnah? Mendengar hal itu, Logia tahu Joshua yang sudah bertekad. Yang membuat Logia bahagia karena seperti yang dirinya duga, Joshua memilih untuk mati. Kini pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Benturan kedua kekuatan yang setara menimbulkan serangan yang sangat kuat. Di tengah-tengah itu semua, kini Heimdall ikut andil untuk menyerang Joshua dan juga Logia. Berkata kalau ini akan menjadi kerajaan terakhir di mana manusia bertahan. Surga bagi semua orang untuk setara. Kini Heimdall melancarkan serangannya terhadap pertarungan Joshua dan Logia. Sementara itu di alun-alun kota Akadi, kini Kaisar Markus yang melakukan pengejaran kepada pasukan inti anggota Joshua berhasil menangkap Chance, Icarus dan juga Christian. Dengan gembira, Kaisar Markus mengumumkan kepada rakyat Avalon semua, berkata kalau hari ini adalah hari di mana jatuhnya hukuman kepada pasukan pembangkang yang melawan otoritas kerajaan. Dan mulai saat ini, semua yang membantu atau melindungi sosok yang berkaitan dengan Joshua akan dihukum gantung atau dibunuh di tempat. Dan jika ada yang melaporkan unit Joshua kepada keluarga kerajaan, maka orang itu akan diberi hadiah. Sontak mendengar ucapan Kaisar Markus membuat orang-orang menjadi sangat khawatir, bingung sekaligus terkejut. Terlebih lagi mereka semua saat ini tidak dapat memilih raja baru karena Kaisar Markus telah kembali. Sementara itu, kini Chance melirik ke Satria Velmon mencoba untuk mengajaknya bicara.
Namun dengan tegas Velmon meminta Chance untuk segera diam. Melihat hal itu, kini Chance mencoba untuk membujuk Velmon agar mau membantunya. Terlebih lagi mengungkapkan kalau Lord Joshua kini menjadi semakin lebih kuat. Yang mana hal itu membuat Velmon kini menjadi termenung. Walau begitu, karena tidak ada pilihan lain lagi, dirinya terpaksa patuh kepada keluarga kerajaan. Kini tiba-tiba Kaisar Markus mulai memerintahkan Velmon untuk segera menjalankan eksekusi sekarang. Yang mana membuat Icarus pasrah berpikir apakah ini adalah akhirnya. Berkata kalau cuaca hari ini terlalu bagus untuk mati. Tepat sebelum eksekusi gantung dilaksanakan, tiba-tiba Icarus terkejut melihat sesuatu yang asing tiba-tiba muncul di langit. Yang mana yang dimaksud oleh Icarus ternyata adalah kemunculan demon tingkat tinggi Asmodeus. Di sini Asmodeus muncul dan bertanya apakah sekarang sedang ada acara besar. Apakah kau menikmati kekuatan yang telah kau dapatkan? Melihat sosok demon yang tak dirinya kenal, Kaisar Markus mempertanyakan siapakah kau sebenarnya. Kini dengan memegang Magic Stone yang berisi kekuatan suci Karserin, Asmodeus berkata kalau dirinya hanyalah seorang petugas. Dan apakah kau ingat perjanjianmu dengan Demon God? Saat ini aku datang untuk hal itu. Kini Asmodeus langsung meluncur untuk melawan Kaisar Markus. Sementara Kaisar Markus yang tidak peduli dengan perjanjian itu, mencoba untuk melakukan sebuah serangan pertama. Terjadi ledakan besar yang mana kini pertarungan terjadi. Dan orang-orang yang menyaksikan pertarungan tersebut bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Di sini Asmodeus terlempar oleh serangan yang Kaisar Markus lakukan, membuatnya terjatuh ke tanah, mengungkap asli sosok Asmodeus sebagai seorang demon. Mengambil kesempatan itu, kini Icarus membeberkan semuanya kepada rakyat Avalon. Sebuah kebenaran kalau selama ini Kaisar Markus bekerja sama dengan para demon, bahkan dengan Kekaisaran Swallow. Dan itulah kenapa selama 3 tahun ini dia menghilang untuk menyebarkan energi demon ke seluruh benua. Sedangkan Lord Joshua yang tahu akan hal itu mengejar para demon dan berhasil mengalahkan salah satunya. Sontak mendengar kebenarannya membuat orang-orang menjadi semakin bingung. Karena jika itu benar, maka eksperimen yang Pangeran keempat lakukan memang benar adanya. Berkata apakah jangan-jangan eksperimen undead itu adalah perintah langsung dari Kaisar Markus. Menyangkal hal itu, kini Kaisar Markus marah dan mulai memerintahkan kepada Ordo Knights untuk menyerang Asmodeus. Yang mana karena perintah Kaisar Markus, kini mereka semua langsung maju untuk melawan Asmodeus yang terlihat sedang terluka. Merasa seperti diremehkan, kini Asmodeus mulai mengeluarkan kekuatan demoniknya. Yang mana dalam sekejap, semua Ordo Knights yang menyerang langsung tumbang dengan sekali serangan. Yang mana melihat para Knights yang kalah, membuat Kaisar Markus menjadi sangat marah, menjadikannya mulai serius untuk bertarung melawan Asmodeus. Namun, tepat pada saat itu, menggunakan kekuatan dominasi seperti Joshua, Asmodeus menghentikan gerakan dari Kaisar Markus, membuat Kaisar Markus terkejut karena tubuhnya kini tidak dapat bergerak. Mengambil kesempatan itu, kini Asmodeus langsung muncul di belakang Kaisar Markus, berkata kalau kau seharusnya bangga, karena akan menjadi bagian dari pengorbanan untuk Demon God. Kini, Asmodeus langsung menusukkan Magic Stone yang menyerap kekuatan Karserin ke leher Kaisar Markus, menimbulkan sebuah kesesuaian yang mana menjadikan Kaisar Markus sebagai objek pengorbanan. Kini diiringi teriakan kesakitan dari Kaisar Markus, tubuhnya mulai muncul altar ritual. Energi magic dari demon mulai merasuki tubuh Kaisar Markus dan tidak terkendali. Orang-orang yang berada di sekitar yang melihat hal itu langsung memutuskan untuk melarikan diri, menjauh sejauh-jauhnya, karena jika dekat mereka semua akan mati. Sementara itu, Velmon yang melihat kejadian tersebut memerintahkan para pasukannya untuk maju melindungi sang kaisar. Namun ketika dirinya ingin maju, Chance langsung memberhentikannya, karena dia tahu Velmon dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan demon itu. Berkata lepaskan kami, karena kami akan membantu kalian melawan demon itu. Sementara kini demon Asmodeus mulai tertawa kegirangan melihat ritual yang dinanti-nantikannya kini akhirnya terjadi. Berkata saksikanlah kalian semua dewa kami yang menghancurkan alam surga akan menapakkan kaki di dunia tengah ini. Dewa yang menguncang takdir kalian semua, bersujudlah pada sang Demon God. Kini akhirnya Demon God benar-benar muncul di alam tengah dan menandakan kalau akhir dari dunia tengah tinggal sebentar lagi. Oke, itu dia video cerita Joshua kali ini. Kenapa pendek durasinya? Ya, karena malam tadi Mimin langsung garap atas permintaan dari kalian semua yang meminta lanjutan season keempat dari Joshua. Tapi itu hanya salah satu alasannya, karena sebenarnya komik ini sudah memasuki fase perang.
Yang berarti Mimin gak akan cut atau akhiri video pada part berikutnya, kecuali ada scan pergantian. Jadi buat kalian yang minta cepet-cepet sabar aja, karena Mimin mulai sekarang upload tiap minggu. Tapi buat kalian yang mau progresnya lebih cepet, bisa bantuannya dengan donate langsung di link deskripsi. Atau buat kalian yang tidak bisa donate, kalian bisa bantu saja dengan jangan skip iklan yang muncul. Like dan sebarkan ke grup yang kalian punya supaya viral. Jadi sampai jumpa di next video berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. See you. Bye bye.